Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, akan Mari bacakan kembali suasana asmara relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi untuk tertanggal 21 hingga akhir bulan Agustus 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Oke, iya, jadi seperti ini ya, seperti ini. Jadi kayaknya kamu itu tuh nggak mau ya sama si pasangannya kamu ini. Jadi dari awal itu tuh kamu udah kayak nunjukinnya sebenarnya ke dia bahwa kamu hanya sebatas punya perasaan seneng aja sama dia, tapi bukan cinta, hanya senang, hanya suka gitu ya. Beberapa kamu hanya liatin bahwa kita berteman aja gitu ya. Kamu bilang bahwa kamu mau berteman, atau sikapnya kamu ini tuh hanya sikap seperti pertemanan dengan dia gitu. Nah, atau ketika kalian dalam sebuah hubungan, kamu udah nunjukin berontaknya kamu ke si seseorang ini gitu ya. Kamu udah tunjukin berontakmu bahwa kamu ini tuh orang bebas gitu. Kamu tidak bisa untuk dikerangkeng, dipenjara ya, dikondisikan sesuai dengan maunya orang. Kamu gak mau gitu ya. Kamu punya style sendiri, kamu punya kebutuhan sendiri dalam hidup gitu ya. Kalau untuk terikat gitu ya, untuk konsisten terikat pakai style begini dan begitu menurut orang, wah paling gak cocok untuk kamunya. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu tidak pernah Mari lihat itu tuh ingin serius sama si seseorang ini. Tapi kadang-kadang memang ketika orang ini mau pergi dari kamu, kamu larang. Ya, ini maaf aja, beberapa entah kalian sadari atau enggak, memang kalian mau agaknya sedikit over. Agak sedikit over memperlakukan si dia ini. Gitu ya. Jadi bisa datang rasa harap-harapnya orang ke kamu. Gitu loh. Ya, jadi kayaknya cenderung kamu di sini tuh ya yang mengendalikan hubungan. Sementara kalau dianya mah ngikutin mainnya kamu aja di sini. Memang tadinya dia mungkin sempat mencoba untuk menghilangkan kebebasannya kamu, menghilangkan dirinya kamu, karakternya kamu, gitu ya, merombak dirimu gitu ya. Memang mungkin beberapa sempat ada usaha-usahanya dia seperti itu. Tapi mari lihat lama-lama dia yang udah deh, terserah deh. Mau kayak gimana kamunya, aku terima gitu. Soalnya kalau main keras-kerasan antara kalian berdua, tetap kamu yang menang. Gitu loh. Tetap kamunya aja yang menang, dianya aja kebagian yang kalah. Gitu ya. Tapi dia ingat dalam hubungan kalian ini tuh dia bukan mencari menang kalah. Tapi dia mencari terwujudnya harapannya dia untuk bisa bersama dengan kamu gitu. Soalnya daripada menang kalah gitu ya, bisa mencintai kamu, bisa menyayangi kamu, itu tuh sudah satu hal yang membahagiakan bagi dia gitu ya. Soalnya orang ini tuh memang jatuh cinta banget sama kamu ya Pisces ya. Jatuh cinta banget sama kamu. Jadi kayak yang mau sayang-sayangin kamu itu tuh penting banget bagi dia. Untuk beberapa mungkin kalian ini tuh usianya jauh ya. Walaupun kamu cowok, dianya cewek. Bisa ini orang tuh jauh di atas kamu. Atau ada selisih usia di mana dia lebih tua dari kamu. Gitu ya. Di mana dia lebih tua dari kamu. Atau ini orang cepat dewasanya. Usianya dia bisa masih muda dari kamu. Tapi kedewasaannya dia dalam asmara percintaan udah lebih duluan matengnya dari kamu gitu loh. Jadi maksudnya gini, kalau kamu bisa masih pakai falsafah cinta-cinta monyet ya. Kalau dia enggak, kalau dia udah jatuh cinta, cintanya itu tuh
cinta yang bisa berlangsung seumur hidup. Gitu ya, cinta yang akan bertahan selama-lamanya. Gonta-ganti dianya, terutama dengan kamu ya. Terutama dengan kamu, untuk gonta-ganti pasangan setelah berjumpa dengan kamu. Saat ini tuh dia rasa tidak akan mungkin bisa terjadi. Gitu ya. Jadi kamu bisa paham, lahir dan batinnya dia itu tuh ingin dia persembahkan kepada dirimu. Gitu ya. Jadi ini tuh bisa melihat kamu tidak hanya sebagai kekasih saja gitu ya, tapi dia bisa melihat kamu itu tuh orang yang patut untuk dia asuh. Macam mana itu? Bisa dia berubah perannya menjadi seorang ibu, seorang bapak bagi kamu. Kalau udah cintanya ibu dan bapak, tapi ibu bapak yang sehat ya. Jangan ibu bapak yang sedeng. Ada memang ibu bapak itu tuh udah ada gaya ibu bapaknya, hanya ngerti bikin anak, melahirkan anak, terus nggak ada kesadaran ibu bapak. Tapi si pasanganmu ini dia punya kesadaran sebagai ibu bapak. Macam mana itu ibu bapak maksudnya Cici Mari? Mau merawat gitu loh, mau menjaga, mau ngelindungi, bikin kamu nyaman. Ada dia kayak gitu. Ya, mau mengasuh kamu dianya. Dia ingin mengasuh kamu. Gitu. Kamu orang yang harus diperlakukan dengan baik. Karena namanya dia cinta sama kamu ya. Orang yang cinta itu tuh kan ingin memberikan yang terbaik ya pada orang yang dia cintai. Di sana dia. Jadi kayak yang dia ngelakuin sesuatu, tapi dia nggak ngerasa yang dia lakuin itu tuh sebuah pengorbanan. Tapi yang dia lakukan adalah bentuk dari ekspresi cintanya dia ke kamu. Tidak sulit dia ya melakukan hal-hal apa gitu ya. Misalnya kamu lihat dia itu tuh, dia mau jauh-jauh datang mengunjungi kamu, dia mau repot-repot masakin kamu misalnya. Dia mau bikin kamu itu tuh merasa kamu selalu ada di surga misalnya. Dia melayani kamu dengan baik, dia care dan peduli, dia bela-belain, memberikan sesuatu untuk kamu gitu. Ya, karena gimana ya, lihat kamu happy, dianya senang. Gitu loh. Jadi lagi-lagi bisa bersama dengan kamu, wah. Mari rasa walaupun kebersamaan ini udah dalam hitungan tahun-tahunan ya. Tapi kok kayaknya bolak-balik jatuh cinta dia sama kamu. Macam mana itu ya? Walaupun kamu ini tuh udah berstatus suami istri. Katakanlah udah 15 tahun bersama. Tapi kok enggak luntur-luntur ini ya cintanya dia sama kamu ya. Ada aja alasan yang kemudian bikin dia tumbuh lagi rasanya ke kamu. Ya mungkin kalau ini hubungannya jangka panjang ya, katakanlah udah 15 tahun, sekian tahun, 6 tahun misalnya. Kadang-kadang mau memang kosong perasaannya dia, tapi sebentar aja itu. Langsung tersadar lagi dia bahwa dia teringat lagi dia gitu ya, teringat lagi dia, diketahuinya kembali bahwa dia cinta banget sama kamu. Gitu ya. Jadi ya orang ini tuh ndak akan tanggung-tanggung ini ya. Pokoknya asalkan dia mampu aja lah gitu ya. Asalkan dia mampu, nggak akan tanggung-tanggung ini tuh dia ngasih sama kamu. Dalam artian tuh nggak pelit-pelit. Misalnya gini, aku beliin makan lah untuk Pisces gitu ya. Tapi beli makannya harga 10.000 aja. Gitu ya. Belinya di Burjo aja. Beli nasi kucing aja lah. Pokoknya dia kenyang. Oh enggak. Kalau si pasangan kamu ini, Pisces, enggak mau dia. Enggak. Mesti beli itu tuh di resto yang mahal gitu ya. Pakai lauknya kalau bisa 10 macam gitu ya. Gitu-gitu dia. Yang terbaik. Yang terbaik ingin dia berikan ke kamu. Gitu ya. Biar kamunya itu tuh enggak nyesal dengan dia gitu. Tapi mungkin kamunya ketika melihat
kebaikan dari seseorang ini, kamu kan tahu nih, kamu kan tahu ini tuh bahwa kamu gak akan bisa membalas kebaikannya dia, gitu loh. Jadi kamu bisa agak-agak ngeri juga ngelihat kebaikan dari si pasangannya kamu. Jadi kamu tuh mari tangkap, bisa ini tuh bertrik, ya, kamu punya trik. Kamu mau bikin seseorang ini tuh berhenti memperlakukan kamu dengan baik. Karena tidak adil, ya. Kamu senakal-nakalnya kamu juga kayak yang merasa bahwa tidak adil pula kalau kebaikannya dia terus-terusan kamu terima, tapi kamu membiarkan dia dengan harapan-harapannya dia, yaitu bisa bersama dengan kamu di saat kamunya memang lagi tidak mau bersama dengan dia. Nah gitu ya. Oke, dia punya sisi kebaikan gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa di antara Pisces, kebaikannya dia itu tuh bukan sesuatu yang kamu butuhkan. Misalnya gini, kamu udah kenyang, tapi terus dia datang ngebontotin kamu makanan. Iya baik sih, tapi kamu nggak butuh itu saat ini. Itu ya. Misalnya kamu lagi ingin istirahat, tapi terus dia mau bawa kamu jalan-jalan menikmati candlelight dinner di resto hotel bintang 100. Lah orang kamu butuhnya tidur. Kira-kira kayak gitu. Jadi bisa kayak kebaikannya dia ini tuh nggak kena sama kamu. Ya, antara dua. Satu, kamu ngerti banget kebaikannya dia, dan kamu merasa bahwa kebaikannya tidak bisa kamu balas, sehingga kamu kayaknya mau menjauh dari dia. Atau yang kedua, dia memang baik sama kamu, tapi sama aja itu ya, kebaikannya dia nggak kena. Pokoknya itu ya, sama aja lah ya, sama lah ya. Apalah 1212 ini hari ini ya. Pokoknya nggak nyambung gitu ya. Frekuensinya kalian berdua itu tuh nggak nyambung gitu. Yang akhirnya justru kamu jadi bisa tidak nyaman. Kalau hanya melihat sisi baik buruk, oke, dia baik. Tapi nyaman tidak kamu mendapat kebaikan ini? Ternyata tidak. Gitulah. Ya. Dan kayaknya kamu bolak-balik ya, mau ngejauhin dirinya kamu dari orang ini. Gitu ya. Kamu mau ngejauhin dirinya kamu dari dia, tapi dia nggak nge sama kamu. Gitu ya. Jadi kayak ada beberapa permainan kalian ini tuh ningkat ini. Misalnya gini, untuk menjauhkan kamu dari dia, kamu bisa aja agak-agak nunjukin kamu nggak mau balas chattingnya dia. Kalaupun kamu balasnya 3 jam setelah dia chatting. Walaupun di menit pertama kamu udah ngerti kalau dia chatting. Tapi biar dia tidak berharap sama kamu, ya udah sengaja kamu balas lama-lama gitu. Nah, supaya dia paham, nggak usah kamu omongin kalau kamu tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan dia, ya. Nah, tapi nanti lama-lama dari tidak mau membalas chatting, baru akan membalas chatting 3 jam. Nanti lama-lama kamu bisa membalas chattingnya dia jadinya 1 hari baru kamu balas. Hari ini dia chatting, besoknya baru kamu balas. Kamu menunjukin gitu ya, kamu gak usah chatting aku lagi gitu loh. Tapi secara tidak langsung ya. Atau misalnya dianya ini tuh selalu rajin mau ketemu sama kamu, ngajak kamu jalan, kamu bolak-balik nolak. Enggak, sorry aku nggak bisa gitu. Udah janjian ini sama temennya aku, padahal enggak sih, nggak ada janjiannya kamu sama siapapun. Pokoknya kamu tolak dia. Kamu bolak-balik bilang, cerai aja kita ya, cerai aja. Tapi dianya masih kekeh mempertahankan pernikahan ini sama kamu. Gitu. Jadi akhirnya kamu bisa nanti ya di akhir bulan Agustus ini, kamu main keras, mari tangkap. Ya. Yang tadinya kamu bilang mau cerai baik-baik sama dia ya, cerai aja kita ya, misalnya. Nanti kamu bisa dengan sengaja gitu ya bilang, dasar perempuan bodoh gitu. Jadi naik permainan biar cepet berpisahnya kamu sama dia ini tuh, biar cepet, itu maksudnya kamu
Kamu nggak mau punya bisnis lagi dengan dia. Kamu nggak mau punya urusan apa-apa dengan dia. Kamu nggak mau, misalnya ini masih hubungan PDKT, kamu nggak mau jadi pacarnya dia gitu loh. Ya, kamu tidak menganggap kalau dia ini tuh spesial bagi hidupnya kamu. Justru beberapa di antara kalian, kamu kayak ngerasa dia mengusik kebaikannya, dia mengusik hidupnya kamu, walaupun dengan cara yang baik-baik, gitu ya. Cara dia baik, tapi nggak mau kamu gitu. Gimana ya? Kan nggak bisa dipaksa ya. Nggak bisa dipaksa. Kita tuh bersama dengan siapa? Itu kan datang dari dalam dirinya kita ya. Datang dari hatinya kita. Datang dari jiwanya kita. Kan gitu ya. Nah, di sana. Jadi kamu tuh yang mau nunjukin, udah jangan chatting-chatting, kamu jangan telepon-telepon aku. Mau makin lebih jelas gitu. Ya, lebih jelas sikapnya kamu, bilang tidak ada apa-apa yang bisa dia dapatkan dari kamu. Tidak ada niat lebih lanjut dirimu dengan dirinya. Tidak mau kamu rekonsiliasi dengan dia. Gitu ya. Hanya ada pisah saja di dalam pikirannya kamu tentang hubunganmu dengan seseorang ini. Gak bisa kamu menggambarkan yang cantik-cantik, kesempatan-kesempatan baik, ya walaupun dalam ilusinya kamu, dalam imajinasinya kamu gak bisa gitu loh. Jadi kamu juga gak mau maksain dirinya kamu dalam hubungan dengan si dia ini. Bisa-bisa kebaikannya dia justru jadi akhirnya gak baik di matamu. Malah kayak penguntit, pengusik gitu, pemaksa gitu-gitu kamunya. Kamu merasa kayak yang diintimidasi sama dia, dipaksa sama dia, dan kamu gak seneng. Nah seperti itu ya. Dan kamu kayak udah bulat banget tekadnya kamu bahwa kamu harus menjauh dari seseorang ini. Ya, marilah tidak ada keraguan di dalam dirimu mengambil keputusan. Kalau kamu harus menghindar dari seseorang ini, kalau kamu harus memutuskan dengan segera ikatannya kamu dengan seseorang ini. Nah, gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Aquarius, berikut ada Sagittarius, ada energi dari Aries, ada energi dari Leo, masuk energi dari Libra, masuk Gemini, Capricorn, Virgo, Cancer. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.